Oke, baik. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share metode interpolasi yang saya lakukan ketika melakukan beberapa pemetaan ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya ilmu lain juga bisa di-share bersama saya. Ini juga sementara berproses untuk belajar. Jadi apakah ada ilmu baru ataukah beberapa metode lain bisa di-share juga sama saya. Oke, baik, kali ini saya akan meng-share beberapa teknik interpolasi yang sering saya gunakan. Aplikasi yang saya gunakan ini ada beberapa ya. Yang pertama itu Surfer, kemudian Global Mapper, dan yang terakhir adalah ArcGIS. Ya, baik teman-teman, tidak usah panjang lebar lagi. Langsung saya arahkan ke program yang pertama yaitu Global Mapper. Surfer. Oke. Ini program Surfer yang saya pakai adalah program Surfer 11 ya. Jadi Surfer ini adalah suatu program pembuatan kontur dan peta 3 dimensi berbasis grid, atau biasanya disebut dengan Grid Based Contouring and 3D Surface Plotting Graphics Program. Nah, ini bisa di running di program Windows juga bisa, dan pada umumnya juga ya dipakai di Windows. Oke. Di sini nanti kita panggil filenya itu, kemudian kita harapkan untuk mendapatkan data file program dari server ini berformat .grd. Jadi sebelum kita running servernya, kita pastikan dulu data kita yang akan diolah. Ini merupakan salah satu contoh data VS30. Kebetulan teman kami sudah melakukan survei dan ini datanya. Saya akan memberikan contoh sedikit. Jadi yang paling penting di sini pada saat interpolasi itu kita harus mempunyai variabel x, y, z. Nah, x ini sendiri merupakan variabel dari bujur. Kemudian untuk y ini variabel dari lintang. Kemudian untuk z ini merupakan plot koordinat yang akan kita interpolasi. Di sini adalah nilai VS30. Oke, baik teman-teman. Kita close notepad ini, filenya ini ya, vs30.txt. Oke, baik. Jadi kita panggil di grid, kemudian data, kita panggil data dari tadi ya, ini dia. Pastikan filenya ini benar ya, vs30.txt. Oke, kemudian klik kiri open. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini merupakan tampilan dari Surfer 11 ya. Jadi kita harus memang klik delimited di sini. Kemudian start info at row 1. Kemudian yang akan dicentang tab, semicolon, space, kemudian double quote, single quote, dan skip leading space. Nah, kemudian untuk tabel yang di sini pastikan bahwa yang pertama X ini adalah bujur dan Y ini lintang, kemudian yang Z ini adalah data yang akan kita interpolasi yaitu VS30. Oke. Kemudian oke. Nah, ini merupakan data yang kita akan panggil. Di sini dia memberikan pilihan. Kolom A ini berada di X, kolom B berada di Y, kolom C berada di Z. Benar ini. Jadi ini ada pilihan-pilihannya, ini sudah default. Nah, biasanya kalau ada lebih dari beberapa variabel, kita tinggal pilih di sini. Misalkan data yang ingin kita interpolasi apa, kita pilih di sini. Nah, kebetulan tadi berada di kolom C, VS30, jadi kita tidak usah rubah. Nah, kemudian
Untuk grading metode ini sendiri ada beberapa, antara lain inverse descent to a power, kriging, minimum curvature, modified Spears method, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa memilih metode grid yang sesuai dengan hasil teman-teman. Sekiranya kalau misalkan grading ini nggak sesuai dengan interpolasi yang teman-teman buat, silakan mengulang beberapa metode yang ada di sini. Ini teman-teman bisa ulang sendiri ya. Jadi ini saya pada umumnya memakai kriging duluan. Kemudian pastikan bahwa di save ke file folder dokumen teman-teman semua dengan format .grd. Nah, kemudian ini yang paling penting lagi, grid line geometry. Ini yang paling penting karena apa? Beberapa teman-teman biasanya interpolasi itu tinggal oke-oke saja dan memang batasannya itu pas-pas layout petanya. Nah, padahal teman-teman ingin zoom out dan ingin mendapatkan data-data yang di luar lagi, tapi karena teman-teman sudah membatasi dengan bujur sekian sampai sekian, kemudian lintang sekian sampai lintang sekian ini, makanya dia tidak luas lagi. Jadi dia hanya sebatas pada ujung titik dari data yang akan diinterpolasi. Nah, bagaimana mensiasatinya teman-teman? Jadi ini kita bisa lihat 123 ini wilayah koordinat di Kabupaten Kupang ya teman-teman. Jadi ini minimum x direction atau minimum bujur ini 123.7792. Kemudian untuk maksimumnya sendiri 123.8583. Jadi untuk mensiasatinya kita harus lebarin bujurnya dulu. Nah, 123.7792 ini kita lebarin ke kiri. Nah, lebarinnya gimana? Kita bisa kurangin ini 2 ataupun kita kurangin ini menjadi 122. Tapi kalau 122 ini terlalu jauh ya. Takutnya terlalu ini bias hasil interpolasinya. Jadi kita kurangi 2. Jadi ini 7 berarti dikurangi 2 jadi 5. Nah, begitu. Jadi kemudian untuk maksimum bujurnya ini kita lebarin. Nah, lebarin ini 1, 2, 3 kita buat jadi 1, 2, 4 saja. 0. Nah, begini. Nah, kemudian untuk lintangnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama juga seperti di bujur, hanya dia sumbu Y ya, Y direction. Ini minimum, ini maksimum. Minimumnya di bawah, maksimumnya di atas. Jadi kita tambahkan 2 jadi 5, kemudian kita kurangi 2 jadi 0. Ini maksimumnya. Jadi kita tarik lagi ke atas, kemudian yang ini kita tarik lagi ke bawah. Nah, setelah itu jika semua sudah pasti sesuai dengan keinginan kita, klik aja oke. Oke, sambil menunggu hasil yang didapat dari running surveyor sudah selesai dibuat dalam format .grd, kemudian klik OK. Oke, baik teman-teman. Jadi coba kita lihat di sini. Ini filenya munculnya di sini. Ini ya teman-teman ya. Jadi vs30.grd. Nah, kemudian dari sini kita akan cek lagi di program Global Mapper untuk numpang convert. Jadi untuk terbaca di ArcGIS itu kita harus melalui convert data dulu ke Global Mapper. Kalau misalkan data.grd tadi itu langsung dibuka di ArcGIS itu tidak bisa. Nah, kita harus melalui convert data di Global Mapper. Nah, Global Mapper ini sendiri merupakan sebuah aplikasi pengolahan data sistem informasi geografis SIG yang
terjangkau dan mudah digunakan serta menawarkan akses ke berbagai program. Antara lain yang saya pakai adalah format yang bisa terbaca di ArcGIS nantinya, yaitu .grd. Nah, ini Global Mapper seri V17 yang saya gunakan ya teman-teman. Baik, jadi kita akan buka file tadi, open. Oke. Kemudian data tadi yang ini vs30.grd, kemudian open. Oke, ini pastikan bahwa projection ini geographic, latitude longitude ya. Ini ada beberapa pilihan, jadi memang harus kita pastikan dulu. Kadang juga beberapa global mapper langsung muncul yang lain. Nah, kita pastikan bahwa projection geographic, latitude longitude. Kemudian untuk datumnya sendiri WGS 84. Nah, ini menyesuaikan juga tergantung datanya. Biasanya kalau datanya dari sumber lain itu datumnya berbeda. Nah, kita pastikan juga datumnya WGS 84, kemudian arc degrees, meter, kemudian central longitude. Oke, kemudian kita oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan data yang tadi yang kita interpolasi di server yang menggunakan metode kriging, dan hasilnya seperti ini. Ini belum selesai. Nah, kemudian kita akan numpang convert untuk terbaca di ArcGIS dengan cara klik file, kemudian export, kemudian export elevation grid format. Nah, ini yang ada di Global Mapper 17. Kalau punya teman-teman, kalau punya versi lain, mungkin teman-teman bisa utak-atik di ekspornya ini. Dia bisa tersimpan di bagian bawah atau apa. Nah, oke, kita ini. Kemudian ini ya. Ini pastikan ArcASCII grid. Jadi ada beberapa format yang ada di sini. Nah, tidak semua format menyesuaikan dengan hasil yang ingin kita ekspor. Jadi kita harus pastikan bahwa ArcASCII grid ini yang akan diekspor untuk terbaca di ArcGIS kita. Oke. Nah, kemudian ini merupakan grid option dari ekspor data tadi. Ini ada beberapa: general, tiling, export bounds. Nah, ini sendiri merupakan satuan, dan kita sudah posisi di defaultnya dia. Kemudian untuk tilingnya ini sendiri sudah default. Kemudian export bound ini jika teman-teman ingin mengambil data sebagian, misalkan contoh misalkan teman-teman ingin ambil data yang di sini, berarti teman-teman klik begini saja. Atau teman-teman ambil data di sini, kamu klik ini saja. Atau teman-teman mau ambil yang di sini, klik ini saja. Nah, begitu. Kemudian oke. Nah, untuk ini data yang ini saya ambil keseluruhan, jadi tidak perlu Dropbox. Kemudian setelah itu kita kembali ke general, kemudian oke, kita simpan nama file yang akan kita buat. Oke, di sini VS 30 Global Mapper GM. Oke. Kriging. Oke. Save. Oke, kita menunggu proses ekspor. Sementara sudah jadi. Ya. Berikutnya kita akan buka ArcGIS. Oke, ini sudah muncul ArcMap ya. Jadi ArcGIS yang saya gunakan ini adalah ArcGIS versi 10.3 teman-teman. Teman-teman bisa pakai versi berapa saja. ArcGIS ini sangat gampang kok diinstal atau diolah, dan bisa juga teman-teman beli di beberapa toko yang memang sudah mengeluarkan lisensinya juga. Nah, ArcGIS ini merupakan
software dari Esri untuk pengolahan data SIG, Sistem Informasi Geografi Geospasial. Nah, software ini dirancang untuk berbagai kebutuhan pengolahan data spasial SIG. Dan untuk data tadi saya lakukan finishing layoutnya itu di ArcGIS untuk pemanis. Oke, baik. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan tampilan awal start dari nol dari program ArcGIS. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki peta dasar. Peta dasar ini sangat penting karena untuk pemetaan itu, untuk mengetahui wilayah mana data kita berada itu membutuhkan peta dasar. Nah, biasanya peta dasar itu saya download di Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ini sudah saya download ya teman-teman. Jadi di sini datanya semua ini sudah lengkap. Teman-teman bisa cari di Google Badan Informasi Geospasial. Itu datanya free. Nah, kemudian oke, saya langsung saja ya buka data tadi. Oke, sini. Oke. Nah, kemudian administrasi ya. Ini yang saya panggil adalah peta administrasi desa, peta dasarnya. Administrasi desa.ar ya teman-teman. Kalau AR ini merupakan kode dari sebuah poligon. Begitu. Poligon itu sebuah luasan seperti itu. Itu bahasa gampangnya. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini merupakan salah satu peta yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Oke, baik. Kita panggil lagi ya teman-teman, layer, klik kanan layer, kemudian add data lagi. Kita panggil data yang tadi kita ekspor dari Global Mapper ya, ini dia. Oke, kita panggil. Nah, ini dia datanya. Oke. Ini posisi datanya ini ada di bawah ini, di bawah daratan ya teman-teman. Jadi kita harus naikannya ini caranya teman-teman lihat table of content yang bagian kiri ini. Yang bagian kiri ini arahkan klik di bagian kiri sini lagi. Jadi tadi awalnya di sini, jadi kita klik di sini. Nah, kemudian ini ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal ditarik turun aja, tarik naik gini. Gampang teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan daratan yang bisa mengetahui nilai, ini kita biasanya dikasih fill colornya ini no color saja. Ini ya, ini no color. Biar fill VS30 nya ini masuk ke daratan. Oke. Kemudian data VS30 ini kita warnai teman-teman. Jadi teman-teman bisa sudah ada contoh pewarnaan dari project sebelumnya bisa dipakai juga. Nah, kalau misalkan sudah ada dari project sebelumnya itu nanti masuknya di classified. Nah, classified ini teman-teman langsung klik ini aja. Ini di sini nanti akan muncul history legendnya. Ya teman-teman tidak usah mewarnai sibuk-sibuk dan sebagainya, itu bisa di situ. Tapi kalau teman-teman baru pemula ini nanti munculnya di sini. Nah, ini bisa diwarnai aja. Bebas teman-teman mau pilih warna apa bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk menghaluskannya ini klik double ya. Klik double atau klik kanan properties. Kemudian ke display, kemudian allow interface, kemudian build linear. Dan oke. Nah, ini sudah mulai halus. Oke. Ya. Oke, mantap. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini beberapa gambaran hasil yang kasar. Nah, kita sebelumnya akan membedakan daratan dan lautan. Nah, peta yang akan kita gunakan itu merupakan
peta dasar selain daratan itu harus ada lautan. Nah, lautan ini sendiri saya sebutnya union. Ini sudah kebiasaan, jadi saya sudah buat. Ini nanti di YouTube berikutnya saya ajarkan, konten berikutnya saya ajarkan untuk cara buat union. Ini sangat gampang sekali ya, ini dia. Jadi union ini memang sangat penting untuk membedakan daratan dan lautan. Nah, kemudian setelah kita panggil itu, kemudian kita warnai union. Pada umumnya kan union ini warna biru. Oke. Berarti kita warnai jadi warna biru. Nah, oke teman-teman, jadi untuk sampai di tahap ini sudah sangat bagus sekali. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin melakukan mempercantik finishingnya dia dengan layout? Nah, ini ada pilihan di change layout. Ini ada 2 kotak ini. Teman-teman bisa klik change layout. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini di sini ini ada architectural page size. Nah, ini formatnya juga ada nih. Ini di sini format portrait, landscape, ini. Nah, kemudian ISO page size. Ini yang menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Landscape, portrait, ini ukuran berapa, kemudian North America ini ukuran berapa. Dan biasanya saya gunakan itu traditional layout. Nah, tradisionalnya ada landscape klasik, landscape modern seperti ini, portrait, klasik, modern, macam-macam teman-teman. Ini sebagai contoh saja saya buat seperti ini aja. Oke, finish. Nah, jika teman-teman sudah menampilkan hasil seperti ini, teman-teman bisa zoom menggunakan tombol yang di sebelah kiri ini, yang ini, tanda plus bulat ini, teman-teman zoom. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kemudian pakai kursor yang ini, select elemen ini, teman-teman rapikan petanya seperti ini. Pokoknya ya seininya teman-teman lah. Ini seperti ini. Ini saya membuat contoh ini merupakan contoh sederhana ya. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan di rumah. Ini legendnya ini bisa di insert legend, kemudian apa saja yang dimasukkan, kemudian next sampai hasil mendapatkan seperti itu. Nah, itu yang beberapa poin saya sampaikan ya teman-teman. Jadi memang sudah cukup ilmu, sudah cukup pemahaman juga yang saya sharing ke teman-teman. Semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika tidak mengerti ataupun mau sharing pribadi, bisa WA atau hubungi melalui Instagram atau YouTube atau email seperti itu. Dan untuk hasilnya itu nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya buat seperti ini. Oke. Baik teman-teman semua, sampai di sini saja sharing ilmu saya dalam hal interpolasi dan beberapa program Surfer, Global Mapper, dan ArcGIS. Saya harap apa yang saya ajarkan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Semoga berkat buat kita semua. Amin. Salam hormat dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.